Kalau ada orang yang mengatakan kesuksesan itu datang dari bakat alami, menurut aku itu salah. Karena kesuksesan itu hadir dari kegigihan dan persistensi untuk berjuang mewujudkan impian di tengah tantangan yang sedang dihadapi. Pernyataan ini berkaitan dengan ringkasan buku dalam video kali ini. Buku berjudul Grit karya Angela Duckworth. Kesuksesan menurut definisi grit adalah perpaduan antara kegigihan dan minat untuk mencapai tujuan. Jadi, ketika akan menginginkan sesuatu, tidak hanya sebatas bakat yang dilabelkan orang lain pada seseorang, tapi poin terpentingnya adalah harus melakukan atau menerapkan konsep grit di dalam kehidupan kita. Buku Grit lahir dari keresahan penulis tentang mengapa orang yang memiliki bakat alami gagal mencapai potensi, sementara orang yang tidak terlalu berbakat berhasil meraih hal-hal yang menakjubkan. Nah, kesuksesan menurut definisi grit adalah perpaduan antara kegigihan dan minat untuk mencapai tujuan. Jadi, ketika akan menginginkan sesuatu, tidak hanya sebatas bakat yang dilabelkan orang lain pada seseorang, tapi poin terpentingnya yang harus dilakukan adalah menerapkan konsep grit. Karena orang-orang yang menganggap dirinya berbakat akan mudah terlena dan berpendapat tidak perlu bekerja keras untuk mencapai tujuan. Terlena dalam angan-angan ini membuat orang yang menganggap dirinya berbakat akan sulit bangkit ketika dihadapkan dengan kegagalan. Perlu diingat, bakat bukan jaminan kesuksesan seseorang. Untuk meraih cita-cita, seseorang harus melalui berbagai macam usaha, yaitu dengan menerapkan konsep grit. Penulis memberikan penjelasan terkait respon menghadapi kegagalan. Jangan bereaksi berlebihan terhadap kegagalan yang dialami. Yang harus dilakukan adalah berhenti sejenak, menganalisis kesalahan, dan belajar memperbaiki kesalahan. Ini semua harus dibangun dengan optimisme agar tetap bersemangat dalam berjuang. Dalam buku Grit ini, ditekankan bahwa kesuksesan tidak diraih dari bakat alami, melainkan dari kegigihan seseorang dalam berjuang dengan menjadi seseorang yang menerapkan konsep grit. Maka, tidak hanya hebat dalam meraih kesuksesan, tapi tahu juga bagaimana menghadapi kegagalan. Ada 4 elemen yang mempengaruhi terbentuknya grit di dalam diri seseorang. Pertama adalah passion atau minat. Untuk menerapkan grit, hal pertama yang harus dipastikan adalah passion atau minat terhadap bidang yang akan kita tekuni. Karena akan ada banyak sekali tantangan yang dihadapi dalam perjalanan menuju tujuan. Agar bisa bertahan melalui setiap perjuangan, seseorang harus memiliki passion atau minat. Apalagi, hanya sedikit orang yang bekerja sesuai dengan minat mereka. Dalam buku ini ditulis hanya 13% orang yang mencurahkan hari-harinya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan passion. Yang kedua adalah latihan. Kita tidak hanya bisa suka terhadap suatu hal saja. Yang menjadi elemen selanjutnya adalah latihan secara konsisten. Nah, orang yang telah menganggap dirinya berbakat akan terlena dan tidak akan melatih kemampuannya. Berbeda jauh dengan seorang yang emang tidak memiliki bakat, tapi gigih untuk melatih kemampuannya setiap hari. Seorang tersebut menerapkan konsep grit dan berlatih secara persisten untuk meningkatkan kemampuannya dan memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Dengan latihan terus-menerus, seseorang akan menjadi seorang profesional, tidak menjadi amatir dalam bidangnya. Ini didapatkan dengan latihan terus-menerus hingga membentuk sebuah kebiasaan. Tapi, dalam latihan, tidak hanya mengerahkan tenaga secara maksimal,
tetapi juga harus berlatih dengan strategi agar latihan yang dilakukan memiliki kualitas yang tinggi. Selain kemampuan yang meningkat, seorang juga bisa berprestasi. Dengan latihan terus-menerus, seorang tidak menjadi amatir dalam bidangnya, tapi bisa menjadi profesional. Ini didapatkan dengan latihan terus-menerus hingga membentuk sebuah kebiasaan. Dalam konsep grit, bukan berlatih dengan mengerahkan tenaga secara maksimal, tapi harus berlatih menggunakan strategi agar latihan yang dilakukan memiliki kualitas yang tinggi. Selain kemampuan yang meningkat, seorang juga bisa berprestasi dalam bidangnya. Yang ketiga adalah tujuan. Selain tujuan untuk diri sendiri, dalam konsep grit ini dijelaskan bahwa seseorang juga harus memikirkan kebermanfaatan untuk orang lain. Jadi, karya atau kemampuan yang dimiliki tidak hanya memiliki dampak untuk diri sendiri, tapi bermanfaat juga untuk orang lain. Dengan menerapkan tujuan jangka panjang ini, seorang bisa menetapkan tujuan mulia yang menunjukkan usahanya tidak sia-sia. Tujuan ini yang membuat seseorang juga memiliki daya tahan yang lebih lama dalam berjuang. Yang keempat adalah harapan. Harapan atau motivasi perlu di dalam konsep grit. Dengan catatan, harapan yang terbingkai di dalam pikiran kita adalah harapan tentang optimisme dan pikiran positif. Harapan ini harus dibangun di dalam diri, agar seseorang terus meyakini upaya yang telah ia lakukan tidak sia-sia. Banyak orang yang akhirnya memilih menyerah di tengah perjuangan karena kehilangan harapan. Untuk menciptakan harapan agar tetap tumbuh di dalam pikiran, kita harus melakukan tujuan-tujuan kecil. Tujuan kecil ini selain menjadi tangga untuk meraih cita-cita, bisa juga menjadi api semangat agar tetap membara. Konsep grit ini bisa ditanamkan di dalam diri seseorang. Caranya adalah, pertama, pola pengasuhan. Orang tua berusaha menerapkan grit pada kebiasaan-kebiasaan anak. Tidak hanya meminta anak melakukan sesuatu untuk menumbuhkan kebiasaannya, tapi juga melibatkan seluruh anggota keluarga untuk menerapkan konsep grit, yang akhirnya akan menanamkan daya juang anak dalam meraih tujuan. Kedua adalah arena bermain. Orang tua harus memberikan ruang untuk anak berkembang. Salah satunya mencari kegiatan di luar rumah yang membebaskan anak untuk mencari passion yang akan mereka tekuni. Ruang yang mendukung anak untuk berlatih secara rutin dan menerapkan konsep grit. Misalnya, bisa dalam bentuk kelompok, ekstrakurikuler, les, atau aktivitas-aktivitas luar lainnya. Ketiga adalah budaya grit. Grit juga bisa ditanamkan di dalam diri kita sendiri ketika kita masuk ke dalam sebuah kelompok yang menerapkan konsep grit. Nah, dengan mengetahui pembahasan mengenai grit yang ditulis oleh Angela Duckworth, kita bisa tahu apa saja yang bisa kita lakukan untuk menanamkan grit di dalam diri kita sendiri. Demikian ringkasan buku Grit karya Angela Duckworth. Semoga video ini bermanfaat dan kalian jadi penasaran untuk baca bukunya lebih jauh. Sampai jumpa di video ringkasan buku selanjutnya.